Guys, ternyata kasus ini masih belum berakhir. Bahkan sekarang Suroto yang memberikan kesaksian janggal malah minta perlindungan. Ini gimana ceritanya? Hello everyone, welcome back to the project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas kembali kesaksian Suroto pada kasus Vina Cirebon. Udah sempat kita bahas juga di video sebelumnya, di mana Suroto ini mengaku sebagai orang yang pertama kali menolong almarhum Vina, guys. Nah, dari sana dibuat-buatlah itu kesaksian sama dia. Katanya Vina itu ditemukan pada pukul 10:15 WIB. Padahal pada jam tersebut, pada waktu tersebut, Vina masih hidup, guys. Ini terbukti dari chat yang ditemukan di HP-nya Vina. Di sana terbukti kalau Vina masih mengirim pesan kepada temannya, guys. Jadi otomatis kesaksian Suroto ini bohong dong ya. Pokoknya kesaksian Suroto ini meyakinkan kalau kejadian tersebut adalah kejadian pembunuhan. Sedangkan hal-hal yang disampaikan oleh Suroto itu dibantah oleh kesaksian yang memang ada di TKP pada saat itu, guys. Setelah munculnya kabar kesaksian Suroto ini, muncul juga isu kalau ternyata kasus Vina Cirebon itu bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal, guys. Semakin bingung dan panjang kasusnya. Ini jujur udah berbulan-bulan gak selesai-selesai ya kasusnya. Nah, karena kesaksian palsu Suroto ini udah mulai kesebar di media, akhirnya banyak yang mulai menjudge keberadaan Suroto. Dan mungkin aja Suroto ini merasa terkena serangan dari publik gitu ya. Sampai minta perlindungan lah itu si Suroto ke lembaga perlindungan saksi dan korban, guys. Ini yang buat kasus ini kenapa bisa gak selesai-selesai dan semakin panjang. Karena kalau misalnya udah terbukti berbohong, ketahuan, itu nggak mau langsung ngaku, guys. Itu malah justru minta perlindungan. Jadi ya gimana mau selesai-selesai ini kasus gitu loh. Kalau emang mau cepat selesai kasus ini ya ngaku. Kalau emang memberikan kesaksian palsu lah dan lain sebagainya. Tapi jika masih saja untuk saling lempar kesalahan, nggak mau ngaku, meskipun Suroto ini minta perlindungan, syukurnya lembaga tersebut menolak untuk memberikan perlindungan tersebut, guys. Karena dari publik dan awak media juga udah kesembar kesaksian palsunya dia, dan itu udah terbukti gitu loh, guys, kalau dia itu bohong. Tapi, supaya kita nggak simpang siur, kita coba cari tahu dulu informasi lengkapnya seperti apa ya, guys. Jadi guys, dilansir dari tribunnews.com, salah satu saksi kasus Vina Cirebon yang bernama Suroto ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksian Suroto dianggap sulit dipercaya. Kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Diketahui, Suroto ini sejak munculnya memberikan kesaksian bahwa dirinya yang menolong korban di malam kejadian. Saat menjelaskan kondisi korban, beberapa diantaranya dibantah oleh saksi lain. Sebab selain Suroto, saksi lain ada yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun, pada wawancara pertama Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Kemudian Suroto mengajukan perlindungannya ke LPSK. Selanjutnya LPSK pun kembali melakukan wawancara yang kedua. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian diberikan oleh Pak Suroto. Pada saat wawancara kedua LPSK, Suroto sudah ramuk masuk di berbagai media. Pada wawancara keduanya itu, LPSK melihat Suroto sepertinya membutuhkan keamanan. Namun, Suroto kurang kooperatif dan melakukan sesuai keinginan pribadi. Jadi gitu guys informasinya. Sebenarnya Suroto ini siapa ya? Apakah dia memiliki peran yang besar dalam membuat skenario ini? Kalau dari informasi publik sih Suroto ini memang kelihatan bohong. Dan bingungnya kok bisa ya dia ngarang sedemikian rupa sampai-sampai publik itu percaya kalau ini kasus pembunuhan. Bahkan selama 8 tahun itu tidak dibuka kembali. Apa jangan-jangan ini alasan kenapa gak dibuka lagi? Aduh, semoga cepat kelar deh ya kasus ini dan gak muter-muter terus alurnya kan. Kasihan kalau alurnya itu terus di sana-sana aja, gak bakal bisa selesai ini kasus dan gak bakal bisa nemuin titik terang. Semoga cepat selesai deh ya kasus ini. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang mengawal kasus ini, guys, untuk bisa menemukan titik terang, karena nggak memungkiri juga kasus kayak gini bikin banyak warganet yang geram dan gregetan gitu. And by the way,
Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Aku juga mau tahu sudut pandang kalian seperti apa, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.